Ada pengalaman baik sekali. Saya kemarin melihat, saya berharap ini merupakan sesuatu yang real bagi hidupnya, tapi juga bagi semua kita. Saudara tahu anak saya Samuel belum terlalu rohani, saudara. Dan seringkali sangat tidak rohani. Tapi kemarin ada pengalaman baik sekali. Pagi-pagi disuruh mandi sama maminya waktu mau sekolah. Terus dia ngomong begini, "Aku mau doa dulu, boleh enggak?" katanya. Ya tentu boleh ya saudara ya. Saya pikir wah ini masih ngantuk, mau nungging terus tidur sebentar gitu. Tapi dia masuk kamar kami. Lalu ya sudah berdoa sana berdoa. Jadi dia nungging saudara, nungging. Saya pikir tidur nih, tapi enggak. Saya dengar suara orang berdoa tapi ada gini. Memang dia berdoa gitu ya. Dia berdoa, saya enggak tahu dia doanya apa, tapi dia berdoa. Kira-kira mungkin enggak lebih dari 2 menit lah kira-kira. Enggak lebih 2 menit. Tiba-tiba dia bangun. Oh, tak pikir kok gak jadi tidur dia. Lalu dia bangun, terus dia ngomong begini, "Pak, sakit Pak di sini." Saya ingat Bu Indri, sakit di sini nih. Terasa sakit nih. Ancur sudah ini, ancur katanya. Yang hitam jadi merah. Tapi matanya sambil berkaca-kaca gitu. Dia bilang, "Ancur di sini, ancur nih. Ancur. Yang hitam jadi merah katanya." Terus tak tambahin, "Nyoh, yang merah itu darah Yesus, nanti hatimu jadi putih." Katanya gitu. Terus diomongin apa sama maminya, ya sudah, terus kemudian dia mandi. Siangnya nakal lagi saudara, maminya bilang, "Oh belum hancur nyoh, sentet itu," katanya. Tapi saya mungkin ada guru sekolah minggu yang ngajari dia begitu, saya nggak tahu saudara. Lalu kemudian saya pergi dengan Pak Ardian, dengan beberapa teman. Ini sebetulnya sinode sedang ada retret hamba-hamba Tuhan. Jadi kami bolos 1 hari ini, saudara, karena ada kebaktian. Besok pagi kami mau ikut lagi ke Bandungan. Nah, pada waktu itu saya menerjemahkan 2 sekaligus karena sorenya saya mau pulang. Jadi yang pagi saya terjemahin Glory Bachman. Dan kalau tidak ada perubahan, nanti minggu akan khotbah di tengah-tengah kita, kebaktian pagi dan sore ya. Dan kemudian disambung dengan Harold Gingrich, saya terjemahkan juga. Nah, pada waktu saya terjemahkan, dua-duanya ngomong tentang brokenness. Hancur, saya ingat anak saya, hancur sudah ini, hancur. Dua-duanya ngomong soal kehancuran hati, saudara. Dan itu sesuatu yang baik sekali, tapi memang belum sampai menimbulkan breakthrough besar di tengah-tengah kami. Yang hancur ya beberapa, yang masih sentet itu paling banyak, saudara, rupanya. Belum sampai hancur, baru sentet tok, saudara. Nah, tapi begini ya, malam ini saya mau memberikan sesuatu yang penting sekali buat saudara, karena ini yang sebetulnya Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika nanti kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan menjumpai bahwa pengalaman brokenness, kehancuran dalam hati, itu harus merupakan pengalaman yang tidak pernah bisa berhenti dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau ini murni jalan dengan Tuhan, pengalaman hancur hati di hadapan Tuhan ini bukan merupakan kebiasaan. Nah, sementara orang Kristen punya kebiasaan katanya hancur hati. Nah, sembayang mesin nangis. Begitu amin, grek, mandek nangisnya. Itu saya nggak bisa ngerti, saudara. Nah, itu kebiasaan. Kalau itu tok kebiasaan. Terus umbeli molor-molor gitu ya. Begitu amin, bar. Seperti nggak ada apa-apa. Nah, itu sudah disetel begitu hatinya. Kalau sembahyang modelnya begitu, saudara. Nah, itu bukan hancur hati, saudara. Itu kebiasaan, itu menguras air mata supaya diganti yang baru, dan kebiasaan ya kita rohani tapi itu nggak ada hasilnya apa-apa. Nanti keluar dari gereja, dari selesai doa ya kayak biasa hidupnya. Yang Tuhan mau sebetulnya brokenness, kehancuran hati. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kehancuran hati itu terjadi waktu kita sadar ada yang kita harus ubah dan bereskan di hadapan Tuhan. Nah, ini pengalaman rohani yang baik sekali. Saya mau bagikan ini pelan-pelan supaya saudara bisa ngerti betul kemana sebetulnya Tuhan mau bawa kita setiap hari. Nah, pernahkah Anda berpikir begini? Saya nggak tahu Anda pernah nggak. Saya sih sering terjadi begitu dalam hidup saya. Gini, saudara. Ya, rasanya sudah banyak hal yang kalau Anda mengamati ya, membuat analisa dalam hidupmu ya.
Dalam hal segi ini, Anda lihat semua, Anda perhatikan, oke, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, ini oke. Misalnya anak ya, oh sekolahnya ya oke, yang ini makan tiap hari nggak ada masalah. Lalu soal bergaul dengan MK, dengan teman-teman nggak ada problem. Lalu soal kerjaan ya oke lah, nggak ada masalah, baik-baik saja. Tiba-tiba ketika sampai pada areal tertentu, gitu ya, tiba-tiba berkata, wah di sini yang ganjel, tak enak. Dan seringkali kalau itu muncul ke permukaan, kita ingat lagi akan satu hal itu, masing-masing kita nggak tahu itu apa, rasanya berkata ini harus diselesaikan, tapi nggak bisa selesai. Ya, mungkin akhirnya selesai, tapi nanti dalam perjalanan muncul lagi yang begituan. Pernah nggak ngalami? Sampai gini, hidupku ini ya, kalau yang satu ini selesai, lega gitu rasanya. Tapi gara-gara satu ini, masih ada ganjelan di hati saya. Pernah nggak ngalami gitu, saudara? Siapa yang pernah ngalami gitu? Coba angkat tanganmu tinggi. Pernah ngerasa no gitu? Garek siji iki lho, kok angel rak karuan? Pernah nggak? Atau siapa yang sedang merasakan begitu? Coba angkat tangan, saya pengen tahu aja. Sedang begitu. Siji iki lho rasanya kalau ini sebar gitu. Nah, enak-enak karuan. Tapi kok angel sekali menyelesaikan satu ini. Nanti ternyata kalau Anda amati, satu selesai, 2-3 bulan kemudian muncul lagi yang kayak begituan di areal berbeda lagi. Nah, apa yang sebetulnya sedang terjadi sebenarnya? Nah, ini kalau saudara tidak bisa meresponi atau bereaksinya itu nggak benar, hati-hati ya. Saudara bisa kecewa dengan Tuhan. Ya, kalau reaksimu tidak benar, Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, saya mau berikan akan deskripsinya, penjabarannya, uraiannya secara pelan-pelan supaya Anda mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya ada kabar baik. Seumur hidup yang kayak begituan itu, saudara, tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Oke? Ini kabar baik sekali. Seumur hidup yang ganjelan kayak begitu itu nggak pernah hilang dalam kehidupan kita. Jadi, baiklah Anda mulai menikmatilah hal yang satu itu, tapi itu bukan dosa loh ya. Itu bukan kebiasaan dosa, bukan loh. Wah, aku ini kok orang iso, orang nyogok. Jadi, oh inilah ganjelan itu. Bukan, itu mesti bertobat, saudara. Ini sesuatu yang engkau tidak mampu berkata, aku tidak bisa handle ini. Ini betul-betul menunjukkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Oke? Anda berkata, aduh yang ini aku gak bisa handle. Aku lemah kalau begini, aku tidak mampu lagi. Itu bukan dosa, tapi kondisi di mana kita berkata, kalau itu diungkit menunjukkan kelemahan kita yang sebenarnya. Yang akhirnya sampai ketika itu muncul ke permukaan, sepertinya semua yang baik sekitar kita itu runtuh. Dan berkata, memang aku kira iso apa-apa. Runtuh, brek, ambruk semua. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, perhatikan mulai ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Saya bacakan mulai ayat yang ke-5 ya, supaya Anda tahu akan konteksnya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Aneh sekali, kemegahannya itu karena kelemahan-kelemahannya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, kalau Anda baca sebelumnya, dia diangkat ke surga yang ketiga. Dia berkata, maka aku diberi suatu, apa saudara? Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Anda perhatikan, ini kasusnya Paulus. Dia berkata ada utusan iblis yang ternyata ditengking nggak bisa. Sampai dia minta 3 kali Tuhan, biar orang ini mundur. Tapi Tuhan berkata, sudah cukup, kasih karuniaku kepadamu. Dan rupanya goalnya adalah sesuatu yang terjadi, yang tujuannya membuat kita tidak bisa menyombongkan diri, tetapi membuat kita merendahkan diri kita. Nah, ada suatu areal dalam kehidupan kita yang ketika itu diungkit muncul ke permukaan, tiba-tiba meruntuhkan semua yang baik yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita, lalu kita broken lagi, hancur lagi, lalu kita tersungkur, kita bilang, Tuhan, memang aku ini gak bisa apa-apa. Saya sadar akan satu hal ini satu hari, mungkin 2-3 hari yang lalu. Pagi-pagi saya baru mandi dan Roh Kudus berkata kepada saya, heran sekali, Roh Kudus sering kali ngomong waktu di kamar mandi, saudara. Itu tempat paling diurapi rupanya. Jadi ketika saya lagi mandi dan Roh Kudus berkata begini, tahukah engkau dalam hidup setiap anakku, selalu aku sisakan satu bagian yang jelas menunjukkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya. Di samping semua yang luar biasa yang sudah dikerjakan, aku sisakan selalu satu bagian. Dan ketika bagian itu diungkit, yang bersangkutan akan tersungkur lagi dan hancur lagi di hadapan Tuhan. Dan sadar dan berkata, aku ini sebetulnya hidup karena anugerah dan bukan karena kehebatanku. Dan pada waktu terjadi seperti itu, kesombongannya semuanya hilang dan dikembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan terus terjadi. Selama itu ada dalam hidupmu dan engkau tangani dengan baik, justru membuat engkau broken di hadapan, engkau hancur di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Justru Paulus berkata, itu diberikan Tuhan kepada kita untuk supaya kita tidak sombong dan membuat tetap kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara ingin menyiapkan dirimu satu kali kelak jadi orang yang besar di hadapan Tuhan, Anda harus terbiasa menghandle dengan tepat segala sesuatu yang ditaruh dalam kehidupan kita, yang membuktikan dengan sempurna betapa lemahnya kehidupan kita ini. Orang yang sebetulnya ingin mencoba tampil kuat di luar, dia menghandle akan segala sesuatu yang dari Allah dengan cara yang keliru. Kalau saudara dan saya mencoba untuk bisa memberikan impresi kepada orang lain betapa kuatnya dan rohaninya kita, saya berkata sudah salah, saudara. Artinya kita akan mencoba menutupi semuanya dengan hati yang keras. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kali segala sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, merupakan ganjelan dalam kehidupan kita, yang akhirnya menunjukkan dengan jelas kelemahan kita. Ketika itu dimunculkan Allah, yang Tuhan mau adalah kita kembali ke Dia, kita tersungkur, kita merendahkan diri kita bilang, Tuhan, aku memang tidak ada apa-apanya. Nah, brokenness seperti itu, kehancuran seperti itu, yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ingat, cara kita menghandle segala sesuatunya harus tepat, saudara. Itu akan membawa pertumbuhan rohani. Nah, semakin kita sering mengalami brokenness dalam kehidupan kita ngeletak, tidak berdaya, kita bilang, Tuhan, gua gak bisa apa-apa. Nah, waktu kita menyerah, kita hancur seperti itu, Tuhan akan angkat kehidupan kita. Nah, beberapa orang ketika kelemahannya diungkit,
dia malah frustrasi. Kenapa? Karena dalam hatinya dia ingin tampil sebagai orang yang perkasa. Tidak ingin orang menilai dia sebagai pribadi yang lemah. Tidak mau akan kelemahannya dimunculkan. Dia ingin tampil perfect. Dia ingin tampil sempurna. Dia ingin tampil luar biasa. Oleh karena itu Paulus berkata apa? Aku tidak ingin orang menilai aku itu lebih daripada apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari aku. Aku tidak meng-create suatu image yang berlebihan tentang siapa aku yang sebenarnya. Nah, orang Kristen yang mencoba menciptakan suatu image, gambaran tentang kehebatannya dia, betapa urapan Tuhan begitu luar biasa, Allah menyertai dia, dia orang yang begini. Orang itu sebetulnya menghandle dengan salah apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu perhatikan, kemegahannya Paulus, dia bermegah karena kelemahannya. Dia ngomong terus terang, tidak ada yang baik daripadaku. Secara manusia nggak ada yang baik. Aku ingin berbuat baik, yang jahat yang gua kerjakan. Nah, itu yang membuat dia berkata, lihat aku ini lemah, aku tidak berdaya, aku nggak ada apa-apanya. Coba buka 2 Korintus pasal yang keempat. Sebelum dia ngomong soal utusan iblis, dia sudah ngomong begini, lihat pada ayat yang ke-7 mulai. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Supaya nyata apa? Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, the excellence of the power, kesempurnaan dari kuasa itu, berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Dia berkata bahwa harta ini, yaitu apa? Kuasa yang excellent ini adanya di dalam bejana tanah liat. Dia berkata, aku ini sebetulnya rapuh sekali, gampang pecah, gampang hancur, dia berkata. Supaya kalian tahu semua ini dari Allah dan bukan dari kemanusiaan kami. Nah, hari ini orang Kristen mau tampil lain seperti Paulus. Yang dimunculkan itu bukan bejana tanah liat, bejana dari plat baja, saudara. Ketabrak mental, tidak gampang runtuh. Orang lihat kita dalam image yang luar biasa. Lalu orang berkata, wah ini orang hebat banget, ini orang saktinya luar biasa. Anda bisa ngelihat itu? Saudara, bisa dengan gampang sebetulnya orang itu memberikan atau mendapatkan image yang keliru tentang siapa kita. Dan image bisa Anda ciptakan loh, tentang siapa dirimu loh. Dengan cara bagaimana Anda bicara dengan orang, bagaimana Anda mencoba untuk sepertinya bisa menjawab segala sesuatu, Anda mencoba untuk membangun sesuatu, jangan sampai orang melihat, gua ini gak ada apa-apanya, gua ini berantakan, gua ini rapuh. Lalu engkau bisa bangun image seperti itu. Tapi Paulus berkata, bejana yang kami miliki ini sungguh dari tanah liat. Supaya engkau tahu ini loh, kuasa yang begitu luar biasa, yang sempurna ini bukan dari diri kami, tapi dari Allah. Orang kayak begini bisa ngerjain begitu, engkau tahu bukan kami, tapi Allah di dalam kami yang mengerjakannya. Saya pernah mengalami satu pengalaman, saya pernah cerita dengan Anda, tapi saya nggak mungkin lupa pengalaman ini. Saya pulang dari Amerika. Lalu kemudian itu sudah sekian tahun lalu ya, sudah cukup lama. Saya sampai di Semarang sore hari ya, kalau nggak salah sore hari, capek sekali pokoknya. Terus ada acara apa keluar,
Lalu pulang lagi kira-kira sampai rumah setengah 10 malam. Atau hampir jam setengah 11 atau jam 10 ya, malam. Jam 10 lah, jam 10. Tiba-tiba ada telepon. Ada teman hamba Tuhan telepon saya berkata begini, Pak, tolong saya bisa nggak? Saya bilang, kenapa? Ini ada pengerja saya kerasukan setan. Dari jam 4 sampai malam jam 10 ini sudah saya tengkingi, saya doakan, dikeroyok rame-rame, iblisnya nggak mau keluar. Nah tolong saya. Anda bisa bayangkan nih baru pulang dari Amerika, datang jedet sampai di rumah ada urusan, saya keluar sebentar. Pulang jam 10, kepala saya pusing, jet lag, dan ngantuk pengen tidur, capeknya luar biasa. Perjalanan dari Amerika itu makan waktu, kalau dari LA saja sudah kira-kira 24 jam lebih total segala macam dengan nunggu di airport dan sebagainya. Dan itu merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi saya nggak bisa bilang, wah tidak bisa, saya mau tidur. Ya kan? Saya terpaksa berkata, ya saya coba datang ke sana. Saya ngomong sama istri saya, kamu doa bahasa roh, saya ke sana. Saya keluarkan mobil saya malam itu, hati saya mengeluh di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mereka pikir aku ini apa? Ini orang yang nengking setan, urapannya kuat. Tapi ini hari ini lihat ini, orang teler pengen tidur. Nanti tengah malam bangun, kedip-kedip lagi karena jet lag. Perbedaan waktu. Sekarang mereka menghadapkan orang dari jam 4 sore sampai 10 malam, selama 6 jam mereka tengkingi, pakai nama Yesus yang sama, pakai minyak, pakai segala macam, nggak bisa keluar. Lalu aku datang, apakah karena beda suara, iblisnya gemetar, lalu ngabur. Saya pakai nama Yesus yang sama, nggak tak tambahin nama siapa-siapa. Kalau pakai minyak-minyak yang sama, nah gua bisa apa? Saya hanya mikir, ini orang pikir aku ini siapa? Anda bisa bayangin posisi begitu? Lalu kemudian nanti saya datang ke sana, saya bayangin saudara, sudah lagi sampai situ, berjam-jam lamanya nggak keluar. Ini bisa wayangan semalam suntuk, pulang dari Amerika, capeknya luar biasa. Saya bilang, gua mesti ngapain? Jadi saya bilang, Tuhan, aku ini minta anugerah-Mu lah. Engkau tahu aku tidak berdaya, tolonglah Engkau bekerja ya Tuhan. Terus saya bahasa roh, sambil ngantuk-ngantuk setir sendirian jam 10 malam, sambil ngantuk-ngantuk bahasa roh, hurapatakaya bahasa palata. Di sana saya berpikir, saya akan ketemu orang, kerasukan setan, ngeracuk-ngeracuk, tengking angel, setan alot saudara. Tapi itu anugerah Tuhan turun saudara. Apa yang terjadi? Nah saya mau beritahu saudara, kekuatan Tuhan begitu luar biasa bisa turun lalu memberikan image orang yang bisa keliru. Nah apa yang terjadi? Sampai di gereja itu, saya turun dari mobil, ditunggu pengerjanya, sudah di luar nunggu, satu orang. Ayo Pak, mari Pak. Dalam hati, ojo kesusu, aku kesel saya berkata gitu. Ditarik terus saudara, saya tarik masukkan, itu Pak di ruang situ. Nah saya saksikan, gak tak tambah, gak tak kurangi. Nah saya hanya berkata, lihat image bisa dibangun dengan cara keliru. Nah sementara saya mentertawakan diri saya sendiri. Saya masuk dengan ogah-ogahan saudara, karena capek Anda tahu. Saya bilang, aku bisa apa gitu. Aku apa lebihnya dari dia. Dia dari jam 4 sampai jam 10, 6 jam teriak-teriak pakai nama Yesus. Iblisnya gak keluar, sekarang aku didatangkan dibawa-bawa begini. Tapi ini heran sekali. Begitu saya masuk ruangan itu, begitu saya injakkan kaki saya, badan saya masuk di ruangan itu, si pendeta lihat saya datang, dia nyambut, dia sudah senang semeringah. Wah ini orang yang diurapi datang, pikirnya saudara. Dia lihat, sementara saya lihat dia, saya nggak terlalu senang karena saya pengen tidur. Dia lihat saya, pengerja yang ikut dia lihat saya. Tiba-tiba ini orang yang kerasukan teriak, wah! Rohnya keluar, sadar. Semua bilang, wih, lakone teko lungo iki setane. Bayangin saudara. Dia senang, saya juga happy saudara. Nah selesai. Tapi dari mana itu? Anda pikir karena saya masuk? Nah sebetulnya. Ya kira-kira Tuhan delok saya dia sana lah wis. Dikirim. Kita langsung mencelat saudara. Tapi apa yang terjadi? Image yang dibangun pada waktu itu. Wih, sakti ini orang. Urapan begitu tebal. Sementara saya sendiri tidak berdaya. Sebetulnya
saya tahu dan tahu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Masuk, apakah Bapak beriman? Pengen tidur, saudara sebetulnya. Saudara bisa lihat image yang dibangun. Nah, kalau saya mencoba membangun image yang luar biasa, kesaksian saya akan berkata begini. Nah, ceritanya akan sama, cuma penekanannya berbeda. Saya bisa begini. Saudara, saya berbahasa roh. Nah, dan ketika saya berbahasa roh, Allah memberikan kekuatan. Ya memang kuat, karena itu tidak tidur di tengah jalan sambil nyetir, saudara ya. Lalu ketika saya menginjakkan kaki saya, hadirat begitu kuat. Dan roh jahat tidak tahan. Dia teriak. Lalu dia lepaskan. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu orang berkata, wah hebat ini orang, konyol tapi saudara. Bisakah kita jujur dengan Tuhan? Dan jujur dengan diri kita sendiri. Yang berkata bahwa bejana yang kami miliki ini adalah tanah liat. Kalau orang berkata, kue kok ngini, kue kok koyok ngono. Saya bilang, ya memang. Tapi bisakah kamu lihat semua yang terjadi? Karena memang Tuhan. Lihat betapa rapuhnya sebetulnya hidup orang ini. Dan Paulus berkata, lihat rapuh. Hidupku ini rapuh. Bejana tanah liat tok. Yang gak ada apa-apanya. Dengan utusan iblis aku minta 3 kali Tuhan singkirno orang ini. Tuhan berkata, cukup Paulus, nikmatilah orang itu. Tidak jelas itu apa saudara. Tapi dia bilang ditengking gak bisa. Saudara bisa ngelihat itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita itu akan terasa begini ya, saudara. Dengerin. Nanti kalau dalam pelayanan saudara, dalam hidupmu, perkembangan, pertumbuhan dan sebagainya itu makin kelihatan sekali ya. Efek dan dampaknya terhadap sekitar itu begitu terasa kuat sekali. Orang mulai berikan pujian kepada saudara, orang berikan recognition kepada apa yang engkau buat, orang mulai berkata, wah gitu ya. Nah, itu akan makin ketara sebetulnya. Tapi bahkan sebelum kita berbuat banyak sebenarnya, Allah sebetulnya berikan anugerah itu kepada kita. Menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan kita. Dan sebetulnya apa yang terjadi lewat kita semata-mata Tuhan dan bukan kita. Dan ingat, itu bukan dosa loh. Itu bukan kebiasaan buruk, bukan dosa loh. Jangan salah mengerti loh. Kalau Anda masih nyimpen dosa, kau berkata, wah ini utusan iblis. Itu yang perlu bertobat, saudara. Ini bukan dosa sama sekali. Ini sebetulnya kondisi di mana kita tidak mampu lagi mengatasi sesuatu dengan kekuatan kita. Kita bilang, aku gak mampu handle ini. Dan engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa lagi handle yang satu ini. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali akan diingatkan betapa rapuhnya kita. Nah, sekarang kita lihat 1 Petrus pasal 2. Ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara pada hari ini. Dan saya harap Anda bisa, dan Anda tidak melupakan yang satu ini. Pasal 2, dari 1 Petrus, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini saya tunjukkan satu gambar yang saya buat bagi saudara. Pasal 2, ayat 1 Petrus, mulai ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Anda harus tahu, kalau tanpa ini, elemen ini nggak ada pertumbuhan, saudara. Saya ulang lagi, lihat mulai ayat pertama ini penting sekali. Banyak orang Kristen tidak tumbuh karena ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini semua yang tidak murni, yang di dalam hati, yang tersembunyi, yang jahat di dalam ini loh. Anda harus buang. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Semua yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini saya baru ngalami. Tadi pagi orangnya telepon lagi.